Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Ulfiana Kusumawardani, NIM 211221047 dari kelas 1B Prodi Bimbingan Muslim dan Islam Fakultas Usluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mereview materi Ulumul Quran mengenai apa sih Al-Quran itu. Al-Quran itu mencakup 4 hal. Yang pertama, kalamullah, yaitu ucapan yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak termasuk ke dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu diturunkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW. Kalamullah itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga nabi-nabi lain. Seperti kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang keempat yaitu dipandang beribadah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa Al-Quran yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dipandang beribadah apabila kita membacanya. Nama-nama lain Al-Quran. Alkitab artinya rangkuman atau catatan. Pernyataan Alkitab ini termasuk ke dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang kedua, asyifa, artinya sebagai obat, penyembuh. Yang ketiga, Al-Furqan, yang artinya pembeda antara hak dan batil. Yang keempat adalah Az-Zikri, yang artinya pemberi peringatan, memberi nasihat atau pengajaran. Yang kelima adalah At-Tanzil, yang artinya diturunkan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, bukan ciptaan manusia, apalagi Nabi Muhammad SAW. Ayat dan surat. Surat pertama kali yang diturunkan dalam Al-Quran yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan surat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Dalam Al-Quran terdapat 114 surat dan 6.236 ayat. Al-Quran sebagai mukjizat. Al-Quran sebagai mukjizat artinya mampu mengalahkan dan melemahkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ada 4 wujud mukjizat. Yang pertama yaitu fashaha dan balaghah. Yang kedua yaitu adanya berita dan janji-janji Allah yang akan datang di pada masa depan. Yang ketiga, banyak membicarakan orang-orang terdahulu. Dan yang keempat yaitu banyak dijumpai fakta-fakta pada masa itu. Sekian video dari saya. Sekiranya ada salah kata, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.